Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf dari RH Indonesia. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari terkait bagaimana membuat paket wisata. Nah, jadi di sistem RH tidak hanya menangani umroh dan haji, tapi juga menangani terkait wisata, baik itu wisata domestik maupun wisata internasional. Baik, akan segera kita mulai terkait bagaimana cara membuat paket wisata. Yang pertama kita lakukan adalah login terlebih dahulu di atas seperti biasa. Berikutnya kita masuk pada halaman administrasi. Nah, di paket wisata ini yang pertama kita buat adalah paketnya terlebih dahulu. Yaitu kita masuk pada menu data master transaksi, kemudian kita klik paket wisata dan kita klik paket wisata yang ada di sini. Nah, di sini akan kita coba untuk menambahkan paket wisata, yaitu kita klik tambah data. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ketika kita menambahkan baru, maka kita harus mengisikan jenis paketnya terlebih dahulu. Untuk mengisi jenis paket, kita masuk pada menu sesuai dengan perintah ini, yaitu pada data master transaksi, paket wisata, dan jenis paket. Jadi kita akan tambahkan terlebih dahulu jenis paketnya. Misalkan ini ya, jenis paket wisata. Jenis paket wisata ini adalah mengkelompokkan paket wisata sesuai kategori atau jenisnya. Misalkan ada wisata yang dia sifatnya adalah ekonomis. Lalu misalkan ada paket reguler. Jadi pengelompokan ini biasanya sesuai dengan kategori harga ya. Misalkan ada namanya paket VIP. Ketika jenis paket sudah kita buat, maka kita akan melanjutkan dengan membuat paket wisata, yaitu diklik di sini ya, data master transaksi, paket wisata, dan paket wisata lagi. Ketika sudah, kita tinggal klik pada tombol tambah data. Di sini kita tinggal memasukkan nama paketnya saja. Adapun tujuan objek wisatanya, tanggal berapa berangkatnya, fasilitas dan lain-lain akan kita tambahkan nanti setelah paket ini disimpan. Misalkan saya akan membuat paket dengan judul Visit Bali 3 hari 2 malam, misalkan seperti ini untuk paket reguler. Saya simpan. Nah, ketika sudah benar, maka saya akan diarahkan pada mengisi data paket yang lebih lengkap. Nah, jadi paket kita isikan di sini. Seperti deskripsi paketnya apa, lalu fasilitasnya apa saja, galerinya apabila ada, dan lain sebagainya kita isikan. Nah, jadi di sini termasuk harga ya. Harga akan kita isikan di data keberangkatan. Nah, akan kita lanjutkan untuk mengisi keberangkatan. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa pemberangkatan belum ada di sini. Maka kita perlu mengisikan pemberangkatannya terlebih dahulu. Jadi ketika paket sudah dibuat, langkah selanjutnya yang kita buat adalah paket ini berangkatnya kapan. Bisa jadi dalam satu paket berangkat lebih dari satu tanggal. Artinya kita menentukan jadwalnya. Bisa juga kita melayani by request, artinya peserta atau wisatawan dapat memilih sendiri tanggal berangkatnya di luar tanggal yang sudah kita sediakan. Akan kita coba untuk membuat pemberangkatan yang tersedia sesuai tanggal dan pemberangkatan by request. Jadi untuk menambahkan pemberangkatan, kita masuk pada menu transaksi, paket wisata, kemudian pemberangkatan. Itu kita masuk pada menu transaksi, paket wisata, data pemberangkatan, dan yang ini sesuai jadwal tersedia ini ya. Jadwal tersedia artinya pemberangkatan yang jadwalnya kita tentukan. Baik, coba kita tambahkan data pemberangkatan. Nah, misalkan ini nama pemberangkatannya adalah Bali 3 hari 2 malam, misalkan untuk tanggal 5 April 2020. Untuk wisata domestik, nah, misalkan semua saya kasih huruf besar ya agar lebih mudah. Jadi untuk visit Bali program 3 hari 2 malam pada tanggal 5 April itu yang dikunjungi adalah 3 lokasi ini misalkan. Nah, lokasi ini, objek wisata ini adalah objek wisata yang sudah kita tambahkan pada video tutorial yang sebelumnya. Kita isikan durasinya 3 hari 2 malam, waktu keberangkatan misalkan pada tanggal 5 April, atau mungkin saya ubah ya 5 Mei.
keberangkatan tanggal 5 Mei, misalkan keberangkatan jam 9 pagi misalkan dari lokasi ya. Lalu di sini ada inventory sheet. Inventory sheet akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, misalkan kita tentukan untuk satu perjalanan ini, satu grup ini, kuotanya misalkan adalah 15 orang. Nah, jadi ketika sudah 15 orang, maka sudah tidak bisa dipesan dan harus memilih tanggal yang lain. Nah, kita simpan. Nah, jadi pemberangkatan ini kita tentukan dulu. Kita atur di sini pemberangkatan termasuk itinerary-nya kita atur di sini. Nah, pada sistem sebelumnya, sebelum sistem diupdate yang ini, itinerary kita masukkan ke paket. Nah, pada update sistem terbaru, itinerary melekat ke pemberangkatan. Karena bisa jadi dalam satu paket beda tanggal, beda itinerary. Nah, misalkan ini sudah jadi jenis tujuan, lalu tujuan wisatanya juga sudah kita isikan. Apabila ada perubahan, kita tinggal klik pada ubah data di sini. Nah, kita bisa melengkapi data-data yang lain seperti maskapainya kalau ada, atau mungkin dia akan menginap di hotel mana. Nah, ini tinggal kita sesuaikan apabila ada hal-hal yang perlu disesuaikan. Misalkan di sini akan saya isi itinerary-nya. Karena tadi saya membuat paket reguler ya, maka saya akan isikan itinerary untuk program reguler. Untuk mengisikan itinerary, di sini tinggal kita isikan karena tadi berangkat tanggal 5 April ya. Jadi tanggal 5 April misalkan rute atau lokasinya adalah Denpasar. Acaranya misalkan ini adalah deskripsi dari acara hari pertama. Sebenarnya di sini kita juga bisa tentukan misalkan jam 09.00 sampai jam 10.00 itu adalah acara 1, deskripsinya apa. Berikutnya jam 10.00 misalkan sampai jam 11.00 apa yang dilakukan, misalkan acara 2 dan lain sebagainya. Jadi itinerary per tanggal kita masukkan, detailnya per jam bisa kita masukkan di bagian ini. Jika sudah tinggal kita simpan. Ini adalah untuk tanggal 5. Berikutnya misalkan kita bisa tambahkan untuk tanggal 6-nya. Nah, 6 Mei rute lokasinya misalkan dari Denpasar ke Ubud. Nah, misalkan ini adalah deskripsi dari hari kedua. Kita juga bisa tentukan misalkan mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi, misalkan acaranya adalah sarapan dan lain sebagainya. Sama seperti sebelumnya, tinggal kita simpan. Apabila ada perubahan, tinggal kita ubah di sini. Misalnya kita akan tambahkan jam 08.00 sampai 09.00 misalkan persiapan acara. Lalu kita simpan. Apabila sudah, maka data itinerary sudah akan tampil di halaman depan nantinya. Jadi itinerary bisa kita tentukan apakah dia kalau ekonomis itinerary-nya kemana, kalau reguler, program reguler itinerary-nya apa, VIP itinerary-nya apa, kita bisa sesuaikan sendiri. Dan misalkan untuk ekonomis ini sama dengan reguler, maka kita tinggal import. Kita sesuaikan dari paket reguler. Nah, ini kan datanya sudah ada, tinggal kita import. Apabila sudah, kita cek ya di sini, kita lihat di jadwal tersedia sudah ada satu tanggal, yaitu tanggal 5 Mei. Misalkan kita ada lagi program keberangkatan, yaitu minggu depannya misalkan. Maka kita tidak perlu membuat lagi dari awal, kita tidak perlu mengisikan itinerary lagi satu persatu dari awal. Tapi kita bisa tinggal menggandakan paketnya. Nah, apabila sudah, nah ini ya tinggal kita duplikat. Setelah duplikat, maka akan muncul seperti ini. Ada tandanya dia clone. Tinggal kita sesuaikan di sini. Nah, misalkan tadi untuk tanggal 5 Mei ya. Sekarang misalkan pemberangkatan minggu berikutnya yaitu tanggal 12. Tinggal saya isikan 12 Mei. Tujuan sama, durasi sama persis, kuota juga sama. Apabila sudah, tinggal kita simpan di sini. Nah, ini contohnya.
Apabila sudah, kalau kita lihat di sini itinerary-nya isinya akan sama karena dia merupakan duplikasi dari pemberangkatan sebelumnya. Dan apabila kita lihat sudah ada 2 pemberangkatan tanggal 12 dan tanggal 5 untuk tujuan ke Bali. Sekarang kita akan coba memasukkan pemberangkatan ini ke paket yang sudah kita buat tadi, yaitu kita masuk ke menu data master transaksi, paket wisata, kemudian paket wisata ini. Nah, kita akan masukkan ke sini, visit Bali 3D2N ini. Nah, tinggal kita ubah. Nah, ini ya. Saya tambah keberangkatan. Jadi paket ini akan mengikuti pemberangkatan, maksudnya paket ini terhubung dengan pemberangkatan tanggal 5 ini. Harga paketnya, saya mundur sedikit ya. Harga paket di sini bisa berupa flat. Flat itu artinya hanya satu harga, atau progresif. Progresif itu artinya harganya akan berjenjang. Kita lihat dulu untuk flat. Ketika paketnya flat, maka harganya hanya satu. Artinya berapapun yang berangkat, per pax-nya harganya sekian. Adapun apabila harganya adalah progresif, nah maka kita tentukan. Nah ini ya, contohnya misalkan untuk 1 pax sampai 5 pax harganya berapa. Lalu ketika 6 pax sampai 10 pax harganya berapa. Misalkan kita akan coba dengan harga flat. Nah, misalkan untuk program tanggal 5, nah jadi harga itu mengikatnya ke tanggal. Bisa jadi pada tanggal 5 dan tanggal 12 itu harganya berbeda. Bisa jadi tanggal berikutnya harganya berbeda mengikuti situasi dan kondisi. Misalkan pada tanggal 5 harga per pax-nya untuk program 3 hari 2 malam adalah misalkan 2.500.000 per pax. Nah, saya simpan. Berikutnya saya masukkan lagi, misalkan tanggal 12. Tanggal 12 misalkan kalaupun harganya sama, masukkan sama. Nah, adapun kalau harganya berbeda, tinggal kita masukkan harga yang berbeda. Nah, ini sebagai contoh, visit Bali 3 hari 2 malam untuk jenis paket reguler, harga flat, status paket kita aktifkan. Nah, sebelum ini saya simpan, kita akan mencoba melihat di halaman depan. Nah, di halaman depan ini akan muncul. Nah, di paket wisata kalau kita lihat ini belum muncul ya. Kenapa belum muncul? Karena paketnya yang tadi belum diaktifkan. Ketika paket sudah kita aktifkan seperti ini, sudah aktif ya. Saya simpan, oke. Maka dia akan tampil di sini. Nah, ini contoh paket yang tadi baru kita buat, yaitu visit Bali 3 hari 2 malam. Ini ya. Kalau kita klik detail paketnya, nah, maka akan muncul di sini. Deskripsi tadi belum kita isi, fasilitas belum kita isi, itinerary. Nah, ini ya. Itinerary akan berubah mengikuti tanggal keberangkatan yang dipilih. Nah, apabila memang itinerary sama, maka akan sama. Apabila itinerary-nya berbeda, maka ketika tanggalnya kita ganti, di sini juga akan berubah. Jadi programnya berapa, ini sudah diambil otomatis oleh sistem berdasarkan pemberangkatan yang sudah kita atur tadi. Lalu tanggal keberangkatan juga sudah otomatis dibaca oleh sistem. Harga juga otomatis dibaca oleh sistem. Adapun gambar, ini adalah gambar defaultnya. Apabila kita ingin mengubah gambarnya, maka sangat bisa untuk kita ubah sendiri. Baik, akan kita lanjutkan terkait bagaimana cara mengisi deskripsi, fasilitas. Nah, yaitu kita kembali lagi ke sini, ke data master paketnya. Tinggal kita klik pada ubah data. Kemudian kita isikan deskripsinya. Misalkan ini adalah deskripsi dari paket wisata ke Bali. Kemudian fasilitasnya misalkan tinggal kita tambahkan. Misalkan ini ya, fasilitas 1, fasilitas 2. Fasilitas ini misalkan bisa berupa gratis tiket masuk ke lokasi apa, atau misalkan fasilitasnya sarapan 3 kali dalam 1 hari, atau yang lain sebagainya. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Ini juga termasuk include apa, exclude apa ya. Jadi misalkan harga tidak termasuk tiket masuk ke wisata apa, atau misalkan harga tidak termasuk laundry atau lain sebagainya. Nah, itu tinggal kita masukkan di sini. Termasuk gambar-gambar galeri apabila gambarnya sudah ada, kita tinggal pilih dari yang sudah ada di sini ya.
Apabila kita ingin menambahkan gambar baru, maka kita tinggal masukkan judul gambarnya dan kita pilih gambarnya. Nah, berikutnya saya kembali lagi ke sini. Apabila deskripsi dan fasilitas sudah kita isi, maka ini perlu kita simpan lagi di sini. Nah, ini kita simpan, sudah berhasil. Nah, tinggal kita lihat di sini. Nah, deskripsi sudah terisi, fasilitas juga sudah terisi. Nah, ini contohnya ya. Terkait bagaimana mengisi data, yaitu mengupload data-data, paket maupun deskripsi. Dan yang terakhir kita akan mempelajari terkait bagaimana mengupdate data galeri. Sebelumnya kita lihat dulu di paket wisata. Di sini ada bagian yang kosong ya ini. Ini adalah salah satu deskripsi singkat. Deskripsi singkat itu kita isikan di sini. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah deskripsi singkat dari paket wisata. Nah, misalkan kita simpan, oke, maka dia akan tampil di sini. Nah, ini contohnya ya. Lokasi akan tampil di sini karena tadi belum kita isi. Misalkan sekarang kita akan mengisi data galeri, yaitu gambar-gambarnya. Gambar misalkan saya ambil dari sini. Nah, ini saya simpan ya. Lalu misalkan ini juga saya simpan. Nah, misalkan ini juga saya simpan. Ini sebagai contoh ya. Nah, apabila sudah, misalkan akan kita upload gambar ini. Misalkan ini sebagai contoh, Tirta Gangga akan saya tambah di galeri. Karena galeri belum ada ya di sini untuk paket wisata, maka saya tambahkan baru. Nah, misalkan untuk ini yang paling atas, misalkan ini saya simpan data. Nah, berhasil ya, ini masuk satu. Berikutnya misalkan saya menambahkan gambar dari Candi Lempuyangan yang ini. Nah, akan saya tambahkan. Nah, yang ini misalkan saya simpan. Dan satu lagi misalkan Pantai Jasri yang ini. Nah, tinggal saya tambah lalu kita pilih filenya. Di sini dapat kita lihat sistem akan meresize gambar dalam ukuran 1024 x 768. Artinya apabila gambar itu portrait seperti ini, maka dia akan otomatis di crop oleh sistem. Artinya apabila kita ingin mengharapkan gambar yang sesuai, maka kita harus menyesuaikan dulu. Gambar harus di resize dalam ukuran 1024 x 768. Nah, misalnya 3 gambar sudah saya tambahkan, lalu saya simpan, oke. Dan apabila kita lihat di sini, maka ini akan berubah. Nah, ini ya, gambarnya akan berubah. Kalau kita klik, nah, gambarnya juga akan terlihat di sini. Nah, dapat kita lihat gambarnya otomatis tercrop ya oleh sistem dalam ukuran 1024 x 768. Artinya apabila kita menghendaki ukuran yang sesuai agar gambar ini pas ya, maka kita sesuaikan dulu, kita crop dulu secara manual, berikutnya kita upload. Nah, ini adalah terkait bagaimana cara membuat paket wisata. Yang dimana sebelumnya kita sudah belajar terkait bagaimana membuat objek wisata, dan sekarang kita sudah belajar terkait bagaimana membuat paket wisata. Dan pada video selanjutnya kita akan belajar untuk bagaimana menangani transaksi paket wisata. Saya review sedikit terkait bagaimana cara membuat paket. Kita masuk ke halaman administrasi, kemudian kita masuk data master transaksi, paket wisata, dan paket wisata. Di sini apabila menambah kita tinggal klik pada tambah. Apabila kita ingin membuat pemberangkatan, kita masuk di transaksi, paket wisata, data pemberangkatan, dan tersedia ini. Apabila kita ingin menambahkan pemberangkatan by request, berarti kita masukkan pada berdasarkan permintaan. Nah, nanti akan muncul di sini, maaf, di halaman depan. Di paket wisata, apabila kita menambahkan yang by request, maka di sini akan muncul berdasarkan permintaan. Nah, ketika kita memilih berdasarkan permintaan, maka kita bisa masukkan tanggal berapa yang diminta di bawah sini nantinya. Akan kita bahas di video selanjutnya. Adapun tutorial kali ini
Cukup sampai di sini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.